Shalom, perkenalkan nama saya Susan Padang dengan NIRIM 1020230542. Di video kali ini saya akan membahas tentang pandangan etika Kristen terhadap bunuh diri. Selamat menyaksikan. Mendengar kata bunuh diri, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan bunuh diri. Bahkan bunuh diri itu sudah sering terjadi di sekitar kita. Dan oleh sebab itu, saya akan membahas tentang bagaimana pandangan etika Kristen terhadap bunuh diri ini. Jadi bunuh diri itu adalah tindakan seseorang yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri hidupnya. Nah, tindakan ini sering berkaitan dengan depresi atau gangguan kesehatan mental, dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kadang orang-orang melakukan bunuh diri karena mereka berpikir bahwa dengan bunuh diri akan mengakhiri setiap permasalahan yang mereka alami, seperti misalnya mereka mengalami depresi, mereka mengalami cemas, rasa takut, bahkan mereka mungkin sudah kehilangan pengharapan dan gak tahu harus bagaimana lagi. Dan di situ mereka berpikir bahwa dengan bunuh diri itu akan mengatasi atau mengakhiri segala penderitaan tersebut. Ya, kemudian teori Maharani mengatakan seperti ini. Maharani mengatakan bahwa bunuh diri rawan dilakukan oleh orang yang berpikiran pesimis daripada mereka yang optimis. Orang yang berpikiran optimis yakin bahwa setiap persoalan memiliki jalan keluar, akan tetapi orang yang berpesimis cenderung mudah putus asa atau merasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan masalah. Jadi dari teori Maharani ini berpendapat bahwa ternyata bunuh diri ini cenderung terjadi kepada orang yang merasa hidupnya pesimis. Artinya apa? Orang yang hidupnya itu merasa mudah menyerah, mereka merasa tidak berdaya, bahwa masalah yang mereka hadapi itu tidak ada jalan keluar. Nah, bagaimana dengan konteks Kristen? Jadi bunuh diri ini dalam konteks Kristen itu berlawanan dengan kehendak Allah. Kalau kita melihat ketika pada saat kita baru pertama kali diciptakan, Tuhan itu mengembuskan nafasnya kepada kita. Dalam artian bahwa Tuhan itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Kemudian Ayub 1:21 mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dalam artian bahwa kita nggak berhak atas hidup kita nggak bisa mengakhiri kehidupan kita begitu saja tanpa kehendak Tuhan itu sendiri. Teori Thomas Aquinas, dia mengatakan bahwa kita itu bukan tuan atas hidup kita, dalam artian bahwa hidup kita ini punya tuan, punya seorang pemilik, kita dimiliki oleh seseorang, dan yang memiliki hidup kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, sekalipun bunuh diri ini berlawanan dengan kehendak Tuhan, tapi bukan berarti bahwa dalam Alkitab tidak ada kisah bunuh diri. Dalam Alkitab ada juga kisah bunuh diri. Pertama kita bisa melihat kisahnya Saul. Jadi Saul juga itu pada dasarnya waktu dia gagal melawan bangsa Filistin, dia juga bunuh diri dan akhirnya dia jatuh dalam dosa dan dia tidak bisa lagi memulihkan hubungannya dengan Tuhan, dia tidak sempat lagi untuk bertobat. Kemudian selain kisah Saul, ada juga kisahnya Yudas Iskariot itu kan yang menjual Tuhan Yesus, dan pada akhirnya waktu dia menyadari bahwa saya ini menjual orang yang tidak bersalah, menjual Yesus kan, dia sudah menyadari bahwa Yesus ini nggak bersalah, akhirnya dia itu bunuh diri. Ya, karena dari dua kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa udah nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat, memulihkan kehidupannya dengan Tuhan. Dan itu justru kematian ini menjadi kehancuran bagi mereka. Jadi suatu tindakan bunuh diri ini bukan suatu hal yang baik, bukan untuk menyelesaikan persoalan, penderitaan, ketakutan yang kita alami, rasa cemas, depresi dan sebagainya yang kita alami, tapi justru akan membawa kita kepada penghancuran yang sebenarnya. Jadi bukan dari solusi masalah yang kita hadapi. Jadi jangan keliru ya teman-teman bahwa bunuh diri ini akan mengakhiri semua penderitaan yang ada. Dan bunuh diri juga ini nggak bisa dibilang bahwa hanya orang dewasa saja yang dapat melakukannya, hanya orang yang kecil saja yang melakukannya, atau hanya perempuan dan laki-laki. Bunuh diri ini bisa terjadi kepada siapa saja gitu ya. Jadi dan itu sudah ada teori-teori mengatakan bahwa itu karena cenderung orang yang depresi, karena merasa pesimis, mudah menyerah, mereka kehilangan pengharapan. Bahkan ya lebih banyak lagi terjadi juga karena mereka putus cinta ya kan. Saya sudah melihat beberapa kasus di Toraja. Jadi ada kasus bahwa seorang ini bunuh diri karena putus cinta, bahkan karena mungkin gak diterima oleh restu dari orang tuanya. Jadi disinilah peran orang tua begitu sangat penting, bahkan peran gereja gitu ya untuk mendidik anak-anak muda gitu ya, yang rawan dalam bunuh diri. Jadi orang tua dan juga orang-orang di gereja itu penting dalam mendidik seorang anak, apalagi kalau misalnya anak-anak yang punya masalah, pergumulan, itu mungkin bisa dikasih bimbingan yang baik. Oleh sebab itu teman-teman, apapun yang kita alami, pergumulan apapun itu, penderitaan apapun itu, rasa takut,
cemas dan apapun itu yang kita alami, teman-teman jangan langsung berpikir bahwa nggak ada jalan keluarnya, jangan langsung kehilangan pengharapan, tapi percayalah bahwa ada satu pribadi yang bisa menyembuhkan setiap luka-luka kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Dalam artian bahwa Tuhan itu merencanakan yang terbaik bagi kita. Rencana-rencananya itu adalah rencana yang selalu mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi apapun yang kita alami pasti Tuhan akan merencanakan yang terbaik bagi kita. Jadi jangan mengambil jalan yang salah, begitu ya teman-teman. Jadi jangan mudah kehilangan pengharapan. Tuhan itu selalu akan bersama dengan kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih sudah menonton. God bless you.